Halo guys, oke di video kali ini gua bukan akan mereview pertandingan ya, tapi kalian semua sudah tahu ya hasil dari kualifikasi Piala Dunia ya timnas Indonesia di round 4. Ya, Indonesia di sini selangkah lagi atau sedikit lagi bisa menuju ke Piala Dunia 2026. Oke, dan hanya menyisakan 2 pertandingan melawan Arab Saudi dan lawan Irak. Ya, dua laganya kita mengalami kekalahan ya lawan Arab Saudi berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan Arab Saudi, dan melawan Irak ya skor berakhir 1-0 untuk kemenangan dari Irak. Oke, di sini gue sebetulnya bukan mau review pertandingan, tapi gue akan ngobrol apa yang terjadi dengan timnas kita ya beberapa bulan belakangan, dan gue akan coba bicara ya pendapat dan menurut keyakinan gue beberapa atau salah satu penyebab dari gagalnya timnas ya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Oke, jadi di sini gue akan mulai dari ada beberapa pengamat-pengamat sepak bola atau sekarang familiar disebut pundit atau pandit ya sepak bola di Indonesia, dan sangat banyak sekali ya. Gue hampir nggak bisa membedakan mana yang pengamat sepak bola, mana yang pandit, mana yang influencer. Oke, apakah semuanya itu sama atau tidak, gue nggak tahu. Oke, nah terus mulai dari adanya pengamat-pengamat sepak bola yang sekarang familiar disebut adalah pandit. Ya, banyak pandit-pandit sepak bola Indonesia itu terkadang juga berbicara sesuai keyakinan mereka, dan hal itu belum tentu bisa dibenarkan. Oke, ada yang benar dan juga ada yang enggak. Oke, nah yang gue mau cerita di sini adalah bahwa ada salah satu pandit sepak bola yang lagi naik daun dan sangat terkenal ya, yaitu adalah Coach ya Justin Laksana atau biasa dipanggil Koci. Nah, di sini gue akan membahas beberapa apa yang dialami oleh timnas Indonesia. Oke. Nah, tadi gue pertama menyinggung soal pengamat sepak bola atau pandit. Sebetulnya banyak pandit ya di Indonesia yang terkenal. Ada juga mungkin duetnya Koci yaitu Panji Suryono ya, dan juga ada banyak lagi seperti Akmal Marhali, ada juga Bung Toel yang namanya juga lumayan sedang besar ya di Indonesia dengan kontroversi-kontroversinya. Ya, itu ada beberapa pengamat sepak bola atau pandit di Indonesia. Oke. Nah, terus juga gue akan cerita bahwa kenapa gue menyinggung tentang pandit, karena beberapa statement yang mereka buat di podcast-podcast di YouTube ya terutama, dan banyak ditonton oleh kalangan-kalangan anak muda ya, bukan cuma anak muda tapi orang-orang tua ya, bahkan anak-anak kecil pun bisa nonton. Oke, termasuk gua ya. Dan ada beberapa statement Coach Justin ya yang memang gue setuju, tapi ada beberapa juga yang gue nggak setuju, dan ada salah satu yang gue nggak setuju dan itu sangat fatal menurut gue ya, yaitu ketika Coach Justin ditanya oleh Erick Thohir selaku ketua PSSI dan juga perwakilan dari PSSI tentang pergantian pelatih tim nasional di tengah-tengah babak kualifikasi Piala Dunia. Oke. Kalian sudah tahu semua Coach STY atau Sintayong dipecat setelah laga melawan Arab Saudi. Ya, padahal itu kita habis menang di kandang, dan konsennya itu adalah ketika melawan timnas Cina. Ya, di sana STY dinilai menurunkan line up yang kurang tepat ya, atau kurang jitu untuk bisa mengalahkan timnas Cina. Oke. Nah, gue pernah buat video dan gue tidak setuju dengan pergantian pelatih di tengah-tengah kompetisi. Ya, kalau misalkan seandainya round 4-nya udah selesai atau round 3 udah selesai, habis itu kalian mau pecat pelatihnya atau diganti, is okay.
ya. Tapi masalahnya ini masih di tengah-tengah jalan udah diganti, ya. Terus Coach Justin ditanya untuk pergantian pelatih dan dia jawab dia setuju. Oke. Alasannya adalah karena ada kans atau ada kesempatan timnas Indonesia bisa melaju ke Piala Dunia 2026. Oke, itu ada alasan yang kita bisa dengar logis. Oke, kita terima. Ya, digantilah pelatihnya oleh orang-orang Belanda ini. Ya, Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Dani Lanzat, Jordi Cruijff, dan lain-lainnya. Oke. Seharusnya kan kalau secara logis kita pengennya kalau ganti pelatih itu justru lebih bagus. Ya nggak? Logis dong. Logis. Oke. Nah. Dan juga dengan alasan itu digantilah pelatih yang namanya Patrick Kluivert. Dan sekarang kalian bisa lihat semua. Ada buktinya. Terlihat, teruji. Tidak lebih bagus dari Sintayong. Ya bukan gue membela Sintayong, tapi kalian bisa melihat sendiri. Ya kecintaan kita fans timnas dan mungkin sebagian besar pemain ya kepada pelatih yang sudah dipecat. Yaitu Sintayong. Oke. Nah, dan yang gue gedek adalah ketika sudah diganti oleh Patrick Kluivert, itu Coach Justin bilang bahwa dia tidak tahu kesepakatan PSSI dengan Kluivert itu apa. Apakah harus lolos Piala Dunia atau tidak. Ya, tapi beberapa kali gue dengar bahwa Erick Thohir atau PSSI tidak menargetkan Kluivert untuk lolos Piala Dunia. Ini baru nggak logis. Ya kan? Tadi dibilangnya ganti pelatih karena ada kans untuk bisa lolos Piala Dunia. Ya, akhirnya lu ganti pelatihnya. Ketika diganti, kenapa nggak ada target? Gitu. Harusnya kalau diganti, logisnya pertama adalah kita pengen yang lebih bagus. Dan yang kedua, kita pengen lolos Piala Dunia. Kalau misalkan nggak dikasih target lolos, kenapa ST diganti? Kan itu logis banget ya. Itu pemikiran anak-anak SMP juga bisa gitu mikir seperti itu gitu ya. Kenapa kalian yang dewasa tuh kenapa nggak bisa mikir ke arah situ gitu ya. Dan juga Coach Justin bilang bahwa Kluivert ini belum dikasih kesempatan banyak, hanya beberapa game ya, hanya baru beberapa game yang dijalani oleh Patrick Kluivert. Dia bilang pelatih ini bukan pesulap. Ya justru itu. Kenapa lu udah tahu pelatih bukan pesulap? Ya, kenapa lu tiba-tiba ganti pelatih? Ya, terus lu bilang nggak harus lolos Piala Dunia. Ya kita nggak terima dong. Karena itu nggak logis, coach. Kalau mau logis ya lolos Piala Dunia. Ya kan? Kita nggak butuh lagi berproses. Karena prosesnya udah kita bangun selama 5 tahun belakangan oleh Coach Sintayong. Begitu. Dan kalaupun Coach Sintayong dipertahankan sampai mungkin round 4 dan tidak lolos Piala Dunia, kita nggak masalah, Coach. Kita lebih bangga, Coach, dengan hal seperti itu. Ya, kalau misalkan kalian mau nonton lengkapnya, ada di YouTube Trivelas antara Coach Bang Ari dan Ferry Irwandi. Ya, di sana lengkap kalau kalian mau nonton statement-statement terakhir Coach Justin sebelum game melawan Arab dan Irak. Ya, dia bilang seperti itu. Dan jujur gue kurang setuju dan ya nggak masuk logika aja. Ya, itu yang gue nggak suka dengan statement-statement atau salah satu statement dari pundit sepak bola itu Coach Justin. Ya, gue juga bukan siapa-siapa. Nah, ada lagi satu yang gue kurang setuju adalah bahwa Coach ini bilang emang kalau ketika gue ditanya pelatihnya kalau misalkan mau diganti gue setuju atau enggak, emang PSSI bakal dengerin saran dari gue. Coach bilang gitu. Ya gue bilang ya pasti didengerin lah, ya kan. Erick Thohir sama PSSI pasti udah bikin rencana, udah bikin kesepakatan bahwa pelatihnya akan diganti dan meminta saran kepada Coach Justin.
Nggak mungkin PSSI minta saran ke Justin dan nggak didengerin, nggak mungkin. Pasti didengerin coach, ya kan? Nah itu yang membuat gue sangat-sangat kecewa ya. Mungkin ada banyak fakta-fakta menarik lainnya. Ya ada mungkin beberapa faktor juga selain dari apa yang gue paparin di video ini, yang mungkin nggak bisa gue sampaikan satu-satu ya, karena ini udah ada beberapa lah yang ini menurut keyakinan gue aja ya. Jadi gitu. Jadi STY itu sudah membangun pondasinya dari awal melatih di 2019 kalau gue nggak salah ya. Dari 2019 udah dibangun tuh pondasinya, ya kan? Sampai akhirnya pondasinya udah jadi, tiba-tiba diganti nih sama orang baru, ya kan? Dan diminta nyelesain pondasi tadi, ya kan beda, ya kan? Pengennya filosofinya total football, kan? Pengennya ekspektasinya total football. Total football itu membutuhkan pemain-pemain yang mumpuni. Emang lu ngeliat dari timnas mana? Belanda, Spanyol, ya kan? Pemainnya udah canggih-canggih gitu. Sedangkan timnas kita bukan yang nggak bisa, tapi belum saatnya gitu. Dan menurut gue belum kurang cocok dengan timnas di Asia terutama. Kalau untuk Eropa mungkin cocok, tapi kalau untuk timnas di Asia ini ya menurut gua agak sulit gitu ya memainkan strategi total football. Karena total football itu kan cuma salah satu dari sekian banyak strategi di sepak bola. Ya ada banyak strategi-strategi lain selain total football. Kita cari pemain Indonesia ini cocoknya strategi yang mana gitu menurut gua ya. Jadi ini menurut pendapat gue dan keyakinan gue aja. Oke, dan gue ngobrol di video ini karena gue pengen mencurahkan juga isi hati gue ke sosial media. Ya mungkin ada yang setuju dengan gue dan mungkin juga ada yang enggak, yaitu sesuai persetujuan kalian aja ya. Mungkin juga ada yang punya fakta-fakta lain ya, faktor dari Indonesia gagal lolos Piala Dunia ya, kalian bisa cerita juga ya di kolom komentar ataupun bisa DM ke gue ya. Mungkin itu aja ya beberapa fakta ya yang gue beberkan. Dan sorry nih ngobrolnya agak lama ya, gue bikin short juga berpart-part ya karena memang gue pengen ya mencurahkan isi hati ya, itu aja. Oke, terima kasih, thank you.